Akan tetapi untungnya teman-teman, gol tersebut direview oleh VAR ya. Lalu kemudian coba diedit-edit sedikit oleh staf Marotallik. Akhirnya gol tersebut dianggap offside. Untung banget. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Tim kesayangan kita baru saja meraih kemenangan perdana di tahun 2025 dan diraih dengan cara yang luar biasa melawan tim yang juga sangat amat luar biasa. Cuma Inter teman-teman yang bisa bikin sang juara Eropa 2024 tampil layaknya tim papan tengah. Padahal saat ini status mereka adalah sang penghuni Capolista dan juga sangat amat on fire di Serie A. Atalanta teman-teman tidak terkalahkan di 13 pertandingan terakhir, yang mana 10 diantaranya adalah kemenangan luar biasa. Akan tetapi di hadapan Inter di pertandingan di Riyadh Arab kemarin malam, Atalanta justru dihujani peluang-peluang berbahaya yang diciptakan oleh Inter sepanjang laga. Di luar dugaan banget nih teman-teman, Atalanta menyimpan trio kunci mereka ya, Lukman, Sidike, dan Ederson. Dan kejutan lainnya, Gasperini memasang Scalvini sebagai gelandang bertahan. Ini sepertinya kalau gue melihatnya teman-teman, Atalanta ingin bermain late game ya, ingin menunggu sampai dengan menit-menit terakhir, membuat Inter kehabisan nafas. Lalu kemudian baru deh setelah itu pemain-pemain mereka yang bernaluri gol tinggi akan dimasukkan untuk membuat gol kemenangan di akhir pertandingan. Sementara itu kalau dari sisi Inter, mereka memainkan line up terbaiknya dari skuad yang tersisa saat ini. Sekarang kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama. Jujur gue agak heran sih, Atalanta yang begitu luar biasa, dominan banget di Serie A, kok bisa-bisanya ya di pertandingan lawan Inter mereka lini belakangnya mudah banget diobok-obok. Ini bahkan peluang pertama Inter datang ketika pertandingan belum berjalan 1 menit. Peluang dari Lautaro Martinez ya, setelah memanfaatkan umpan crossing dari Marcus Thuram. Tapi sayangnya shootnya masih bisa diblok oleh Consonou. Sebetulnya menghadirkan peluang kedua ya, ada bola rebound yang juga di-shoot oleh Mkhitaryan, akan tetapi masih bisa diblok oleh Kolasinac. Lalu tidak lama kemudian Inter kembali mendapatkan peluang di menit 9. Ini berawal dari free kick Hakan Calhanoglu, disambut tendangan first time oleh Lautaro Martinez, namun masih bisa diselamatkan dengan luar biasa ciamik oleh Karnesecki. Ya walaupun teman-teman menurut gua untuk peluang yang satu ini berbau offside. Lalu kemudian Inter juga kembali mendapatkan peluang. Ini adalah peluang yang ketiga ya, dan kembali didapatkan oleh Lautaro di menit 20. Berawal dari umpan terobosan yang sangat luar biasa, membelah lautan dari Steven De Vrij teman-teman, membuat Lautaro berdiri bebas. Akan tetapi sayangnya Lautaro adalah tipikal striker yang tidak punya sprint kencang ya, dan tidak punya dribble yang bagus juga. Jadinya dia bingung mau ngapain. Alhasil Lautaro malah shoot saja dari luar kotak penalti. Shootnya tidak terlalu kencang sehingga masih mudah diantisipasi oleh Karnesecki. Shoot dari Lautaro Martinez ini teman-teman cuma menghasilkan corner saja bagi Inter. Namun dari corner inilah kembali menghasilkan peluang keempat Inter di babak pertama. Sepak pojok menghasilkan kemelut depan gawang dan menciptakan momen Lautaro Martinez berdiri bebas untuk shoot bola liar, tetapi tendangannya lemah saja. Kakinya Lautaro tidak mengenai bola dengan sempurna ya, sehingga bolanya masih melebar. Lalu kemudian masih belum bosan, berikutnya lagi Lautaro kembali mendapatkan peluang, kali ini di menit 38 teman-teman. Berawal dari serangan balik cepat, Mkhitaryan dari sisi kiri memberikan bola ke Marcus Thuram. Sudah mendekat ke kotak penalti ya, Thuram mantulin bola saja ke tengah, ada Lautaro Martinez menunggu. Kok bisa-bisanya tendangan volinya tidak mengenai bola dengan sempurna ya. Bolanya hanya melambung saja, tidak membahayakan gawang Atalanta. Untuk peluang yang satu ini bahkan membuat Marotta memegang dahi. Apakah ini tanda-tanda nih kalau Marotta udah megang dahi teman-teman? Lalu lanjut di babak pertama, Inter kembali mendapatkan peluang. Ini adalah peluang yang keenam ya.
Tapi bukan dari Lautaro, justru Lautaro nih yang berkesempatan memberikan assist ya. Dia memberikan umpan cantik menggunakan tumit kepada Dumfries. Nah, Dumfries sudah masuk ke kotak penalti, mendekati kiper tetapi kemudian terjatuh. Namun wasit tidak menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Jadi kalau di total teman-teman, di babak pertama Inter mendapatkan 6 peluang emas yang mana 5 diantaranya didapatkan oleh Lautaro Martinez. Sedangkan dari sisi Atalanta sendiri, mereka juga mendapatkan peluang emas ya dari Scalvini. Ini berawal dari sundulan Bastoni yang tidak sempurna. Justru bolanya mengarah kepada Scalvini yang berdiri sendirian saja berjarak ya kurang lebih 1-2 meter di depan Sommer. Untung dia tidak punya insting mencetak gol. Sundulannya justru tepat mengarah ke Sommer. Ini untung aja ya yang bikin kesalahan Bastoni. Jadi tidak ada anak Inter yang marah-marah sama sekali. Coba nih yang bikin kesalahan ini Aslani atau Dumfries, kita semua pasti bakal maki-maki. Akhirnya babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Inter benar-benar mengurung, menekan Atalanta, tetapi sayangnya terlalu banyak menyia-nyiakan peluang. Lalu kemudian lanjut di babak kedua. Secara mengejutkan Marcus Thuram ditarik ya di jeda pertandingan. Dan ternyata dia mengalami rasa sakit ya di bagian paha kanannya. Menurut Inzaghi ini diragukan dia akan tampil atau tidak ya di partai final nanti. Aduh, ini gawat nih kalau udah kayak gini. Gue nggak mau banget Inter kehilangan Marcus Thuram. Jujur aja teman-teman, saat itu gue sempat meragukan lini depan kita nih. Marcus Thuram adalah pencetak gol terbanyak saat ini. Dia justru digantikan dan penggantinya adalah Taremi yang sejauh ini baru mencetak 1 gol dan itu pun melalui titik putih. Ternyata di babak kedua kita lagi-lagi ya meneruskan kebiasaan selama ini, yaitu mencetak gol di 15 menit awal pertandingan. Dan bahkan untuk yang kali ini nggak nanggung-nanggung teman-teman, Inter langsung mencetak 2 gol. Untuk gol pertama berawal dari sepak pojok Hakan Calhanoglu. Ini pertandingan baru berjalan 4 menit ya. Bola corner disundul oleh Jan Bisek teman-teman. Wah, ini ngomong-ngomong Jan Bisek di pertandingan ini berulang kali memenangi duel udara ya saat sepak pojok. Gokil Jan Bisek. Nah, bola sundulan dari Jan Bisek mengarah tepat ke Dumfries yang berada di bibir gawang. Lalu kemudian Dumfries, sepertinya nih ada unsur nggak sengaja ya, menahan bola dengan kepala dan kemudian finishing menyelesaikan bola tersebut dengan tendangan gunting. Gokil, gol yang sangat berkelas dari Cristiano Dumfries. Nah, setelah kebobolan ini Gasperi ini langsung bereaksi. Dia memasukkan 3 pemain kuncinya ya, Lookman, Sidike dan Ederson. Permainan Atalanta seketika menjadi jauh lebih menggigit. Akan tetapi di satu sisi menciptakan kelemahan tersendiri ya, permainan Atalanta menjadi lebih terbuka. Dan justru di menit 60 bukannya Atalanta yang mencetak gol, tetapi malah Inter ya memanfaatkan permainan Atalanta yang terlalu menyerang, yang membuat lini belakang mereka banyak meninggalkan ruang kosong. Berawal dari serangan Atalanta melalui Lookman berusaha masuk ke kotak penalti tetapi dihentikan oleh Jan Bisek. Kemudian bola tersebut diolah ya, dimasak oleh 3 gelandang tengah kita. Bola dari Jan Bisek didapatkan oleh Hakan Calhanoglu. Kemudian Hakan Calhanoglu sentuh bola pelan saja kepada Barella. Barella memberikan kepada Mkhitaryan. Pemain berusia 117 tahun di babak kedua masih punya energi tinggi. Dia giring bola sedikit ya, memaksa pemain-pemain Atalanta untuk mendekati dia. Begitu pemain Atalanta mendekati Miki, si Miki langsung ngasih bola ke Barella dan Barella memberikan umpan jauh diagonal kepada Di Marco. Kemudian dia berusaha memberikan bola kepada Taremi. Namun sayangnya umpannya sebetulnya kurang tepat mengenai pemain Atalanta. Tetapi ternyata justru ini memberikan keuntungan tersendiri. Bolanya mengarah kepada Dumfries dan kemudian Dumfries lari tanpa ancang-ancang. Boom! Shoot dari luar kotak penalti. Gol ala Douglas Maicon. Tentu saja gol ini berdampak bagi moral pemain Atalanta ya, dan terlebih pastinya berdampak ke permainan mereka. Setelah kebobolan ini, Atalanta bukannya belajar ya untuk tidak meninggalkan celah di lini belakang. Mereka malah bermainnya jauh lebih terbuka lagi. Sehingga teman-teman, setelah gol kedua tersebut,
Inter sebetulnya mendapatkan peluang yang lebih banyak lagi untuk mencetak gol berikutnya. Akan tetapi sayangnya di pertandingan ini Inter sangat boros menyia-nyiakan peluang. Nah teman-teman, kegagalan Inter yang berulang kali menyelesaikan peluang hampir saja dihukum oleh Atalanta. Mereka mencetak gol di menit 72 melalui Ederson setelah memanfaatkan kemelut ya di gawang Inter nih. Sebelumnya ada block shot yang sangat amat krusial dari Carlos Augusto. Ini kok jarang ya yang membicarakan, yang membahas block shot dari Carlos Augusto, padahal menurut gua sangat amat bagus. Lalu kemudian bola liar mampu disikat dengan keras oleh Ederson, sempat mengenai kaki Di Marco tetapi bola masuk ke gawang. Akan tetapi untungnya teman-teman, gol tersebut direview oleh VAR ya, lalu kemudian coba diedit-edit sedikit oleh staf Marotalik. Akhirnya gol tersebut dianggap offside. Untung banget. Andai saja teman-teman gol tersebut sah, waduh itu pasti senam jantung dan kemudian bisa lanjut sampai dengan adu penalti. Oh ya teman-teman, untuk gol Ederson yang dianulir ini, kalau dilihat dari proses awalnya ada kesalahan Aslani. Yuk kita lihat bareng-bareng nih. Ketika Lukman membawa bola, itu sebetulnya sudah di cover ya oleh Barella. Ketika itu posisi Aslani sudah betul ya agak jauh dari Barella dan dia berada di dekat kotak penalti untuk jaga-jaga kalau ada pemain Atalanta masuk ke kotak penalti. Lalu kemudian Lukman di sini tidak mencoba untuk melewati Barella, dia justru berusaha memancing Barella ya dengan memberikan bola kepada Ederson. Saat itu Barella terpancing ya, dia meninggalkan Lukman dan lebih memilih untuk mengganggu Ederson. Sebetulnya teman-teman, keputusan Barella di sini gak ada salahnya sama sekali karena memang dia adalah pemain yang berada paling dekat ya di antara Lukman dan Ederson. Akhirnya Barella beralih ya, dari gangguin Lukman dia berusaha untuk gangguin Ederson. Nah di momen inilah Aslani melakukan kesalahan. Kok bisa-bisanya dia malah ngikutin Barella untuk mengganggu Ederson sehingga kotak penalti kosong melompong. Lukman masuk ke situ dan mendapatkan bola manis dari Ederson. Dan dari situasi inilah Atalanta akhirnya membuat peluang berbahaya. Nah hal yang kayak gini ini nih tidak boleh terlalu sering terjadi ya, bahaya banget. Aslani sebetulnya sudah berada di posisi yang tepat, kok bisa-bisanya malah latah ngikutin Barella nempel Ederson. Lalu kemudian di menit akhir Atalanta mendapatkan peluang back to back ya di dalam kotak penalti, sundulan. Namun kedua peluang tersebut mampu diantisipasi dengan manis oleh kiper terbaik di Eropa saat ini, Yann Sommer, yang membuat gawang Inter di pertandingan ini tetap rawan. Ini adalah kemenangan 2 gol tanpa balas yang sangat menyenangkan di semifinal Supercoppa Italiana. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama gue berikan kepada Marcus Thuram. Aduh jangan cedera please. Ya lebih baik dia nggak main di partai final tapi terus sembuh ya dan bugar sampai dengan akhir musim daripada dipaksakan bermain di partai final tetapi malah cedera 1-2 bulan. Jangan sampai. Lalu kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada Cristiano Dumfries yang membuat 2 gol super cantik ya. Gol yang pertama gol ala-ala Goat. Lalu kemudian gol yang kedua dia kerasukan kodamnya Douglas Maicon. Sebagai pengingat saja, Dumfries kita beli dengan biaya cuma 14 juta dari hasil penjualan Hakimi yang nominalnya berkali-kali lipat dari harganya Dumfries. Dan terakhir, ketika negosiasi perpanjangan kontrak memakan waktu sangat lama ya, hampir 1 tahun. Tetapi ini semua akhirnya berbuah manis. Menurut gua musim ini adalah musim terbaiknya Denzel Cristiano Dumfries. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga harus gue berikan kepada Lautaro Martinez. Ini kayaknya hampir setiap pertandingan catatannya sama ya. Gue tidak pernah menyaksikan, meragukan, menyepelekan kontribusi Lautaro Martinez di sebuah pertandingan ya. Begitu juga di pertandingan lawan Atalanta ini. Namun teman-teman tetap saja dari sisi finishing kacau balau, anjir ngeri banget. Lautaro Martinez sama sekali nggak efektif ya. Dia boros banget membuang peluang. Finishing dari Lautaro Martinez kadang terlalu lemah,
kadang terlalu kencang, giliran powernya sudah pas, arahnya malah ngaco ya. Kadang giliran powernya sudah pas, sudah cukup kencang, tetapi tendangannya malah tepat mengarah ke kiper. Ya, setidaknya kalau di partai lawan Atlanta ini, Lautaro terlibat aktif dalam permainan, baik ketika dia tanpa bola maupun saat build up ya. Umpan-umpan dia di pertandingan ini jarang yang meleset. Menurut gua itu adalah kontribusi minimal yang tetap harus dilakukan oleh Lautaro Martinez. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet.